Kondisi di akhir tahun 2025 ini membuat banyak investor bahagia. Walau net sale asing terjadi cukup besar, IHSG dan yield obligasi di tahun 2025 sangat menarik dibandingkan 2-3 tahun sebelumnya. Bagaimana kondisi pasar finansial di tahun 2026? Apakah bisa naik sebesar tahun 2025? Tantangan apa yang akan dihadapi pasar obligasi? Berikut ini analisis dan tips dari Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Jadi di 2026 kita akan memasuki era penurunan suku bunga masih berlanjut. Tapi penurunannya tidak seagresif 2025. Kalau 2025 kan kita termasuk sangat agresif ya, dari kalau nggak salah sekitar 6% menjadi 4,75, 1,25%. Nah, tahun depan apakah bisa turun 1,25%? Oh, kelihatannya terlalu optimis. Tapi kalau sampai ke 4,25 atau bahkan 4%, itu skenario yang lebih memungkinkan. Artinya kalau tahun 2025 turun 1,25, tahun 2026 mungkin turun setengah sampai 0,75%. Tidak sebesar tahun lalu, tapi masih tren penurunan. Nah, kalau dalam konteks obligasi, tentu kalau bunga turun 1,25 sama 0,75 pasti naiknya lebih tinggi yang turunnya lebih dalam kan. Nah, jadi untuk obligasi yang performance-nya luar biasa di tahun 2025 ini kelihatannya cukup sulit terulang di tahun depan. Jadi kalaupun dia return-nya masih positif, tapi kalau mengulangi 10%, 9-10% di 2025 kayaknya sulit. Begitu. Nah, kalau saham secara umum IHSG kan bagus ya, tapi LQ45-nya masih tiarap seperti itu kan. Nah, jadi 2025 ini kenapa LQ45 tiarap? Ya sederhana. Satu, secara kinerja selain Bank BCA, secara umum kinerja perusahaan mencatatkan pertumbuhan laba bersih negatif. Tidak berarti rugi, tapi labanya lebih rendah. Nah, hal ini memutus tren yang mungkin dibandingkan sama 3-4 tahun terakhir, di mana perbankan itu selalu mencatat kenaikan laba. Nah, kalau di 2025 ini pertama kalinya turun, dan mungkin turunnya bukan karena pandemi. Turunnya itu karena kelesuan ekonomi, kemudian juga ada kekhawatiran atau mungkin concern ya, kebijakan pemerintah ini terlalu memaksa BUMN untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Nah, itu menambah sentimen negatif. Sebenarnya kalau pemerintah mau kasih proyek begitu, tidak apa-apa. Selama korporasinya juga laba bersihnya tumbuh 10, 20, 30%. Tapi kalau laba bersihnya tumbuhnya sudah minus, dikasih proyek begini, bagaimana gitu loh. Nah, itu yang mungkin penyebab kenapa saham blue chip tidak perform di 2025. 2026 bagaimana? Ya, kan tidak mungkin pemerintah menarik program-program yang sudah dia berikan. Yang ada adalah apakah bisa perusahaan-perusahaan tersebut bisa membalikkan situasi di 2026. Karena pertama dia mulainya low base, kan sudah turun. Kalau sudah turun kan ibaratnya mau naik lagi lebih mudah daripada di atas naik lagi. Kan dia sudah turun bawah, dia bisa naik lagi. Dan secara historis saya perhatikan ya, even pada saat pandemik, turunnya juga cuma 1 tahun kok kinerja perusahaan. Setelah itu tahun depannya balik. Nah, 2026 menurut saya kalau secara historis sih mudah-mudahan perusahaan sudah mampu mencetak laba. Nah, bisa tahu atau tidak ya tergantung nanti bulan April atau Mei Q1 keluar bagaimana, Q2 keluar bagaimana. Nah, kalau dia sudah mampu membalik tren negatif pertumbuhan laba, mudah-mudahan sektor blue chip yang ketinggalan bisa ngejar. Oh ya kan, saham-saham di IHSG yang naik kalau kita lihat kan, yang PE ratio-nya sudah bukan 30-40 kali, 100 kali, 200 kali. Itu yang sekarang orang kenal dengan saham Konglo, seperti itu. Nah, apakah akan balik ke valuasi? Ya sangat tergantung. Bisa nggak laba bersih perusahaan meningkat? Karena yang namanya
saham blue chip itu pemainnya adalah investor asing. Investor asing lihat story itu biasanya muncul dari laba bersih yang tumbuh. Nah, kalau labanya belum tumbuh atau negatif, bisa main kalau misalnya dia kayak zaman pandemi yang bikin tentang vaksin gitu. Atau kayak sekarang yang berkaitan sama semikonduktor, berkaitan sama AI. Indonesia nggak ada itu. Indonesia cuma komoditi sama bank gitu. Nah, jadi kemampuan bank untuk mencetak laba bersih di 2026 itu akan sangat menentukan apakah akan terjadi peralihan atau tidak. Kalau tidak, ya udah, ya mungkin masih saham-saham konglo aja. Kalau tahun ini kan 20-an%. Itu karena mungkin ya, dugaan saya ada saham-saham emiten yang kepengen exit di MSCI, exit di FTSE, exit di GDX Market Factor gitu. Itu sejenis MSCI tapi khusus yang emas gitu. Nah, untuk bisa masuk ke dalam portfolio itu, memang ketentuannya dia punya market caps sama dia punya free float market caps mesti mencapai angka tertentu yang setiap tahun dia review gitu kan. Nah, jadi kalau memang kenaikan IHSG terjadi karena saham-saham tersebut, yang sekarang terjadi seperti itu. Nah kan pertanyaannya tahun depan masih bisa berulang apa enggak? Nah tinggal tergantung nih, masih ada nggak saham yang mau dimasukin? Karena kalau sahamnya sudah masuk kan, berarti kan nggak ada kepentingan lagi dong untuk push harganya ke atas. Mungkin dia malah cari saham-saham lain yang punya kepentingan untuk di-push ke atas. Sementara di satu sisi saya lihat MSCI juga aware soal itu. Makanya kan mereka khusus untuk saham Indonesia, mereka kemarin bilang perhitungan free float-nya mereka mau evaluasi. Mereka mau keluarkan segmen A, segmen B, segmen C. Karena mereka juga ya, tentu sebagai penyedia indeks, keberatan dong kalau misalnya mereka punya indeks acuan dipakai sebagai exit bagi investor gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang pertanyaannya konteksnya apakah IHSG masih akan naik? Kalau misalnya secara netral sih tumbuh 8-10% dari posisi 2025 penutupan sih sangat memungkinkan. Ya sebenarnya sebagai manajer investasi kami juga aware soal itu. Kalau mau terlalu idealis cuma pegang saham blue chip, nggak kemana-mana kan juga tentu nasabah kecewa gitu. Jadi kalau di tempat kami, apakah kami masuk juga? Ya kami masuk. Cuma masuknya bukan sektoral sih, tapi lebih ke kita lihat konglo per konglo gitu. Ada konglo yang kami pikir memberikan value added bagi perusahaannya. Jadi nggak cuma sahamnya naik, tapi memang perusahaannya actually do something yang kalau sukses mungkin bisa justify valuasi yang tinggi tersebut. Sama ada yang kami lihat kayaknya dia sudah do everything pun terlalu tinggi, jadi kayaknya nggak bisa kita justify seperti itu. Nah, jadi kami lihatnya sih lebih seperti itu, Bu. Jadi bukan sektoral, karena kalau kita lihat company-nya itu kayak grupnya, oh ya kayaknya ini mungkin di commodity, dia mau do something, dia mau melengkapi dari hulu ke hilir. Nah, yang seperti ini bisa kami pertimbangkan. Tapi kalau misalnya cuma akuisisi dan kadang-kadang akuisisinya itu nilai tambahnya nggak signifikan, agak sulit juga untuk menjustifikasi. Ya kalau obligasi sih pertama suku bunga masih akan turun. Sehingga harganya masih bisa naik, cuma ya setengah sampai 0,75%. Pada saat yang sama nilai tukar rupiah kita sedang melemah. Justru pada saat rupiah melemah, penurunan suku bunga bisa tertunda, bahkan nggak usah bunga naik, tapi misalnya yield soon atau SRBI itu bisa naik. Kenapa? Karena SRBI itu dipakai sama bank sentral untuk menstabilkan kurs nilai tukar. Nah, ketika SRBI punya imbal hasil naik, harga obligasi terkoreksi. Jadi kalau bicara obligasi di 2026, short term itu mesti lihat nilai tukar. Kalau nilai tukar kita terlalu liar, harga obligasi bisa koreksi. Seperti yang terjadi kalau nggak salah di bulan November yang lalu. Begitu. SRBI masih jalan, bahkan dia punya
Kalau nggak salah per awal Desember atau pertengahan Desember, 5 lelang terakhir dia punya imbal hasil naik. Dari 4, berapa naik. Kenapa? Karena nilai tukar kita terlalu lemah gitu. Nah, jadi sekarang orang kalau obligasi ya, kalau pelaku pasar, kita nggak lihat BI rate lagi, kita lihatnya SRBI. Karena SRBI itu tiap minggu ada. Itu lebih mencerminkan yang kondisi market yang sebenarnya. Kalau BI rate kan sebulan sekali. Udah begitu, dia harus balance pertumbuhan ekonomi, inflasi. Nah, kalau SRBI ini lebih ke market. Kalau kita beli yang 12 bulan, 9 bulan, rate-nya berapa? Nah, inilah yang menurut kami lebih menentukan harga obligasi saat ini. Ya, SRBI itu sangat fleksibel. Jadi dia bisa naikkan SRBI atau turunkan SRBI tanpa membuat kehebohan pasar. Kalau misalnya BI umumkan BI rate naik, wah itu kan dipersepsikan, waduh gimana nih negara kita bla 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 segala macam, kok bunganya naik gitu. Tapi dia bisa naikkan SRBI misalnya dari 4,5 ke 5,25% dan tidak ada berita apapun yang keluar. Nah, jadi SRBI itu sangat fleksibel dalam upaya untuk menahan pelemahan kurs atau menahan penguatannya, itu sangat efektif dan tidak banyak berita. Ya, misalnya SRBI yang 12 bulan tadinya 4,5, sekarang 5,5%. Itu naik tinggi sekali. Tapi mungkin jarang dikutip media. Gitu. Nah, sementara ketika SRBI-nya 5,5% atau bahkan 6%, mungkin cukup efektif untuk menahan pelemahan rupiah di situ. Nah, kalau secara korelasi saya lihat antara SRBI sama Sun itu sekarang semakin hari semakin kuat. Jadi SRBI itu kayak 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Kalau Sun itu kayak 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi kalau yang SRBI-nya up, yang jangka panjangnya juga akan up. Proyeksi rupiah kalau tidak salah dari kantor sekitar 16.5 sampai 16.7 gitu. Kita sih mengharapkan pemerintah berupaya sesuai RAPBN yang 16.5 kan. Nah, kalau sekarang sudah di atas 16.5, berarti kan mau nggak mau mesti intervensi. Nah, kemarin kita lakukan intervensi dengan cara menghabiskan cadangan devisa, bahkan cukup banyak. Ternyata nggak mempan kan. Nah, baru belakangan setelah cadangan devisa turun sekitar 10 billion, habis itu stable, kelihatannya sekarang dipakai SRBI. SRBI-nya naik. Nah, bukan tidak mungkin tahun depan kombinasi cadangan devisa combine sama itu. Kalau DHE atau apa, menurut saya ya namanya orang ekspor kan harus bayar ini itu juga. Kalau dikunci 100% kan susah. Nah, kalau mengenai arus kas finansial, memang tahun ini net outflow asing sangat banyak ya, di saham maupun obligasi. Jadi itu juga memperburuk kinerja rupiah sih. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.